Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada program Sapu Lidi Si Agam. Di Sapu Lidi Si Agam itu saatnya punya literasi digital Lidi versi antologi gambar. Jadi Sapu Lidi Si Agam ini merupakan salah satu program dari saya ketika pendidikan guru penggerak itu ingin meningkatkan literasi atau minat baca murid di SD Quran Terpadu Al-Uswah ini, tapi juga mau berkolaborasi dengan 5 sekolah lainnya yang tergabung dalam PP 005 gitu. Nah, program Sapu Lidi Si Agam ini dasar filosofinya yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wirama yang ini intinya adalah berdasarkan pada nilai-nilai yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dia kan tadi menyebutkan bahwa harus sesuai dengan zamannya. Jadi, kalau zaman sekarang kan zamannya teknologi gitu ya. Jadi anak-anak itu memang tidak kita perkenalkan pun sebenarnya sudah mengenal gitu. Bahkan di rumahnya gitu ya, sering gitu oleh orang tua gitu. Nah, saya membuat prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan ketertarikan membaca murid dengan cara pembuatan produk gambar bercerita. Nah, yang disajikan secara digital dan antologi gambar. Jadi nanti disajikannya secara digital, tapi kalaupun misalkan secara manual gitu ya, anak-anak menggambar saja, nantinya itu mau di-scan, kemudian di PDF-kan dan dibuatkan link flipbooknya. Jadi kita tuh bisa melihat hasil karya anak tuh kayak ngebuka buku aja kayak gini gitu ya. Setiap anak ada, kemudian juga bisa digabungkan dengan kelas lainnya. Nanti ada linknya yang bisa disematkan di website sekolah ataupun di medsos gitu. Jadi orang tua bisa lihat, guru-guru bisa, bahkan orang asing pun itu bisa lihat, netizen juga gitu. Seperti itu. Jadi mungkin nanti akan banyak umpan balik untuk anaknya gitu. Dan mereka pasti senang kalau di komen gitu. Nah, yang ini pertanyaan utamanya yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan tadi ya ketertarikan membaca murid dengan cara pembuatan produk gambar bercerita yang disajikan secara digital. Nah, di sini tindakan yang diperlukan itu yang pertama di tahap buat pertanyaan ini adalah diskusi dengan beberapa stakeholder sekolah. Tapi sebelum kepada yang lain tentu harus izin dulu kepada Ibu selaku kepala sekolah di SD Quran Terpadu Al-Uswah ini. Jadi menurut Ibu gimana nih Bu untuk program ini? Apakah bisa diizinkan untuk dioperasikan, dijalankan di sekolah kita? Ya, untuk program ini cukup bagus ya, bisa dijalankan di SD kita. Mungkin kita juga bisa bersyukur ya. Ada guru penggerak yang memang bisa mengikuti untuk tahapan mungkin angkatan sekarang. Dengan program ini mudah-mudahan saya mengizinkan dan bisa diterapkan ke anak-anak memang jadi lebih semangat lagi mungkin ya untuk membacanya. Iya, betul Ibu. Terima kasih sekali ya Bu ya untuk izinnya, dan mungkin izinnya juga harus diikuti dengan dukungan-dukungan yang lain tentunya. Berdasarkan aset-aset yang kita punya itu berarti harus dikerahkan atau dimanfaatkan ya, didaya gunakan ya, supaya program ini bisa terwujud dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan itu Bu. Nah, selain itu juga nanti selain dengan Ibu, saya juga akan berkoordinasi dan juga berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, juga dengan komunitas CGP saya, dan juga dengan dialog dengan duta baca gitu. Karena di yayasan kita alhamdulillah Bu sudah ada duta baca dari Cianjur tahun 2023 ini yang mewakili Jawa Barat gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memberdayakannya juga gitu ya. Iya. Selain itu juga saya akan menanyakan dengan guru bahasa Indonesia mungkin yang ngajar di SMP, karena dia emang jurusannya dari bahasa Indonesia. Ya, mungkin ada terobosan lain yang bisa dilaksanakan. Selain itu juga nanti yang akan dilakukan itu menyebarkan survei minat baca murid yang ditujukan untuk orang tua. Jadi untuk ini saya sudah membuat linknya di Google Form, bisa disebar. Nanti minta tolong Ibu kepada para wali kelas juga bisa memberikan instruksi ya. Jadi kan kita sebelum memulai itu harus tahu dulu titik awalnya itu dari mana gitu. Jadi harus survei dulu
bagaimana minat baca anak tuh sebenarnya gitu. Walaupun kita mungkin di kelas udah pada tahu ya guru-guru. Nah, tapi ini berdasarkan versi orang tua juga bagaimana gitu kan. Ya, mudah-mudahan dari sana kita bisa melakukan pergerakan ya. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang terkait mengenai kegiatan sekolah ini. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah apa sih yang pernah menggunakan gadget gitu untuk di SD ini gitu. Kelas 5 yang berkaitan dengan AKM ya, itu yang lainnya mungkin lebih ke mereka searching berkaitan dengan mencari informasi. Kalau secara penggunaan komputer atau media laptop belum kami berikan izin secara lepas ya. Pertimbangannya ya SD kalau misalnya kita lepas menggunakan komputer secara kelembagaan, kita juga gariskan gitu. Berarti kita harus ini ya Bu, membuat strateginya. Teknisnya memang harus dipikirkan dulu, nggak bisa langsung asal tugasin begitu saja gitu, karena lagi-lagi ini berkaitan dengan kelistrikannya juga, khawatir ada apa-apa. Terus juga pemeliharaan yang memang anak-anak ada yang memang paham dengan komputer, ada juga memang asal pijit-pijit aja, karena mungkin walaupun bisa kita samakan itu dengan HP, tapi nggak bisa 100% kita menyamakan dengan komputer. Ya, terima kasih sekali Bu untuk arahannya. Mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan guru-guru yang lain gitu ya, untuk bagaimana tuh cara atau teknisnya gitu ya, supaya memudahkan kita semua. Garis besar dilibatkan adalah muridnya sendiri gitu, karena kita mau mengangkat tentang kepemimpinan murid. Berarti secara singkatnya saya sudah mendapatkan restu dari Ibu ya, izinnya gitu ya. Mohon kerjasamanya untuk kedepannya. Gitu Bu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau diskusi nih tentang minat baca murid ya. Perkenalan dulu ya sama Bapak Bapak Agung dan ya Fahri. Jadi kita pada diskusi sekarang tuh mau mendiskusikan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca murid-murid yang ada di SD Puranta Padalarsa ini. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak apa sih? Pemberdayaan perpustakaan ya, perpustakaannya dibuat secara semenarik mungkin, dari segi peletakannya disesuaikan dengan sesuai tingkatannya. Intinya sesuai dengan tingkatannya. Sesuai berarti tingkatannya. Dekorasinya itu beda berarti ya, untuk kelas bawah mungkin dan 1, 2 gitu, dan kelas atas bagus tuh Kak gitu ya. Jadi dengan kayak gitu berarti menyesuaikan dengan minat anak ya gitu. Dan itu dilakukan di perpustakaan supaya anak itu terbiasa untuk datang dan berminat untuk baca buku. Bisa juga dengan bagan mungkin ya, peta pikiran, ada konsep benar. Atau misalkan mau sama grafik ya kalau matematika kan, sama gambar-gambar juga, jadi dikombinasikan biar lebih menarik lebih ya. banyak visualnya aja anak-anak, apalagi kan untuk kelas bawah ya 1, 2 lebih menariknya itu secara gambarnya. Kita sudah mulai menggarap pojok baca ya Pak Fahri ya. Mading sih kalau di kelas saya kurang efektif ya kalau di kelas saya, tapi kalau misalkan untuk fotofolio mungkin itu baru efektif di kelas saya. Apa kira-kira yang harus dibikin lagi gitu supaya anak-anakku lebih nyaman buat baca? Ruangannya ditata ulang, bukan ditata ulang tapi diperbaharui lebih agar lebih indah lagi. Kalau di luar ruangan anak-anak untuk fokus bacanya bisa digabungkan dengan materi yang disampaikan oleh guru, mengevaluasi pemahamannya, dibuatlah tugas, entah itu tadi grafik atau misalkan buat makalah, cerita bergambar. Di kelas 3B di Mading itu diupdate setiap 1 minggu 1 kali. Nah itu juga bisa, jadi bisa bertema ya, gitu ya. Anak-anak itu diminta untuk cari informasi mengenai informasi-informasi yang sedang hangat nih. Nanti itu dibawa ke kelas dan disimpan di Mading itu. Saya punya rencananya itu portofolio murid itu mau saya scan, kemudian di PDF-kan, kemudian dijadikan flipbook. Saya tuh punya program yang namanya Sapulidisi Agam. Jadi saatnya aku punya LIDI, literasi digital, antologi gambar. Nah jadi kenapa di sini antologi? Karena saya tuh pengen berkolaborasi gitu dengan kelas-kelas yang lain. Jadi bukan cuma kelas 4 aja nih, gitu. Bisa meratakan digitalnya. Kelas 6 kalau dan yang lainnya lah gitu. Kalau flipbook itu kan berupa link nantinya, jadi bisa disematkan di website sekolah mungkin pada nantinya gitu. Kemudian juga di medsos bisa gitu disematkan linknya, sehingga yang bisa melihat karyanya pun gitu, bukan cuma kita aja, bahkan mungkin orang luar pun wah ini karya anak-anak halus loh gitu, seperti itu. Nah dalam hal tersebut gimana nih bapak-bapak? Setuju juga gitu Pak, gitu. Setuju banget sih. Bisa dilakukan ya. Apalagi di era digital sekarang ya, jadi tidak berpusat ke ke cara mengajar zaman dahulu ya, bisa diupdate lagi dari secara digitalnya. Pengen juga nih dari digitalnya sendiri, misalkan anak-anak itu membuat
komik atau misalkan poster di Canva gitu. Dan saya udah menguji cobakan ke kelas 4 itu hanya beberapa orang saja yang boarding gitu. Karena kalau yang kuliah itu kan ya kita sampai jam 12 pulang. Kalau yang boarding masih tetap ada di sekolah. Jadi waktu itu menggunakan Chromebook ya, beberapa anak yang boarding itu ternyata bisa gitu secara perlahan-lahan diperkenalkan ke Canva, kemudian juga membuat komik gitu, atau dengan kata lain sih kalau tahap sekarang belum membuat tapi ini ada template ganti gitu ya, gitu. Ternyata oh jadi gitu dan hasilnya bagus gitu. Jadi ini kan baru percobaan gitu ya, hanya sekali 2 kali. Nanti kalau misalkan di agenda karena ada jadwalnya bisa jadi kemampuannya itu lebih meningkat lagi gitu. Mengenai hal itu gimana nih menurut Bapak? Itu bagus nih. Jadi memang perkembangan pendidikan abad 21 memang harus ada teknologi itu. Ini tidak gampang juga untuk kita menyesuaikan dengan anak-anak, terutama dari bidang pengawasannya ya. Harus ada dukungan dari orang tua, dukungan kita juga dari gurunya, pemantauan sudah sejauh mana nih anak-anak itu untuk menguasai teknologi. Barangkali dalam teknologi itu bisa menyelesaikan anak-anak juga. Kenapa saya memilih yang anak boarding dulu gitu ya, dan itu cuma 5 orang kemarin tuh, sedangkan murid saya 27 orang. Karena saya membayangkan kalau misalkan langsung ke semua anak tidak akan pasti tidak efektif. Tapi kita memberdayakan dulu yang 5 orang ini. Nah, setelah yang 5 orang ini mahir, bisa dikatakan mahir sesuai tingkatan mereka. Jadi mungkin yang 5 orang ini bisa mengajarkan yang 27 tadi yang sisanya. Guru-guru juga bisa ikut. Ya, gurunya kolab aja ya. Mungkin dalam satu kelas itu murid 30, 5 orang lah, misalkan satu guru 5 orang gitu. Kalau menggunakan Chromebook gitu. Tapi kalau misalkan kita mau izin buat ke lab komputer yang punya yayasan juga sepertinya masih bisa. Satu komputer bisa digunakan oleh 3 orang atau 4 orang. Untuk program kecilnya ini bisa diekskulkan. Jadi kita menarik minat baca secara digitalnya di ekskul. Jadi kita melihat bibit-bibit yang sudah siap nih mau terjun ke era digitalnya. Mungkin semangat anak-anak yang tadinya ikut ekskul bisa ditularkan lagi ke anak-anak yang belum mau gitu ya ke bidang digital itu tadi. Iya, setuju banget. Pembimbingnya juga mungkin dari guru-guru aja mungkin ya. Pembimbingnya dari guru-guru kita aja, tapi difasilitasi juga secara pelatihannya, secara dukungannya dari yayasan, dari orang tua, dari komite semuanya. Karena saya melihat guru-guru kita juga sudah diamanahi untuk membuat payat-payat PSB, ternyata hasilnya wah oke gitu. Kita memanfaatkan aset yang ada, ya guru-gurunya yang punya talenta untuk membimbing anak-anak kita sendiri. Wah, jadi semakin tercerahkan nih. Mantap. Mudah-mudahan bisa ada waktunya yang banyak fasilitasnya juga mendukung gitu. Dan juga ada izin tentunya ya dari ibu kepala sekolah, juga dari bapak kepala sekolah yang di Kente, dan juga dari para pimpinan. Kemajuan literasi digital itu. Mungkin nanti yang cerita bergambar itu aduh mantap tuh kalau dijadikan kandidat untuk ikut lomba dan menang. Anak-anak ini stimulus secara apresiasinya gitu. Jadi akan lebih tertarik lagi nih anak-anak untuk bersaingnya gitu ya, secara pendidikannya, secara bacanya, secara digitalnya gitu. Ya, misalkan gambarnya kita posting di IG atau di IG pesantren juga gitu. Kan yang lain pada ngelihat, wah ini dari kelas 5A nih gitu ya. Aku mau nih. Betul. Atau bisa dibuat mading, lomba mading per kelas juga sama, kayak gitu. Ada nggak ide yang lain lagi nih? Jadi benar-benar juga kalau kita buat jadi acara yang memang itu untuk mengapresiasi. SD harus bisa kayak gitu. Lagi satu fakultas ini Cianjur. Iya betul, ya gitu. Jadi kita menjadi tuan rumah. Kalau misalkan mungkin skala kecilnya kita aja sekolah aja kayak class meeting gitu, tapi dibuat secara lebih besar lagi gitu ya. Jadi dengan eksternal yang melibatkan dari luar. Iya betul. Kalau misalkan untuk skala besarnya, tapi kalau skala kecilnya kita aja. Kan sebetulnya kita juga punya program Uswa Festival ya, yang biasanya kita berfokus ke seni ya. Mungkin di tahun sekarang bisa fokusnya ke baca gitu, kayak baca puisi atau misalkan calistung untuk anak kelas bawah gitu kan, itu juga bisa dilakukan itu. Atau KTI kecil-kecilan ya, karya ilmiah. Nah itu ya, jadi bisa mengangkat isu-isu yang ini ya. Bukan saya tulisnya kayak gimana ya, kayak anak-anak SMA. Yang lingkungan sekitar aja sih. Lebih ke cerpen juga, tapi cerpennya yang bukan fiksi gitu ya. Iya betul, yang real gitu ya, yang benar-benar ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya hasil anak-anak. Saya jadi semakin punya banyak ide gitu dan ingin sekali untuk mewujudkannya. Dan itu semua nggak bisa tanpa guru-guru yang bermutu. Semangat. Oke, terima kasih nih ide-idenya dari bapak-bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhan merupakan salah satu perwakilan Duta Baca Kabupaten Cianjur yang mewakili Provinsi Jawa Barat pada Duta Baca tahun 2023 ya. Kami akan berbincang seputar bagaimana untuk meningkatkan ketertarikan membaca murid, terutamanya dengan menggunakan produk digital berupa gambar bercerita. Nah, Pak Farhan sejauh ini, ketika Pak Farhan sudah malang melintang kemana-mana untuk menggembar-gemborkan minat baca siswa-siswi yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk murid-murid usia SD, terutamanya di SD Quran Terpadu Al-Husna ini? Berbicara literasi sebetulnya berbicara bagaimana mendapatkan informasi kan. Itu banyak cara gitu ya, apalagi di usia sekolah dasar. Banyak cara untuk mendapatkan informasi, bisa lewat audio, visual, bahkan audio visual. Secara sederhananya kita bisa lewat secara dongeng. Untuk audio dan untuk visual bisa secara gambar atau poster dan lain-lain, dan juga audio visual itu berupa video mungkin. Dan juga gerakan-gerakan atau perpaduan daripada audio visual tersebut. Di sekolah dasar untuk usia atau untuk kelas 1, 2, 3 gitu, kelas bawah itu lebih dominan di audio, Bu. Untuk sosialisasi peningkatan literasi itu kita menggunakan dongeng, cerita, dan alat peraganya yang bisa mengena gitu ya untuk anak-anak. Dan untuk kelas 4, 5, 6 gitu ya, tingkat tinggi itu lebih ke visual. Mereka lebih ingin konkretnya, Bu. Seperti menceritakan tokoh, lebih bagus sampai ada gambar tokohnya. Kayak dulu kita mungkinnya waktu di sekolah dasar itu banyak sekali gambar tokoh-tokoh dan juga gambar-gambar yang menempel di dinding sekolah. Karena ketertarikan anak itu tinggi, kita harus terus secara berkala itu menggantinya, bahkan bisa 1 semester atau 4 triwulan lah. Diganti secara berkala. Terkait dengan literasi secara digital bagaimana Pak? Karena dewasa ini kan memang anak-anak SD pun sudah melek untuk gadget sendiri gitu. Literasi digital ini sangat penting, apalagi di era hari ini, gitu, era disrupsi. Namun kita juga jangan lupa kepada literasi dasar yang lain, untuk pada awal gitu. Pada dasarnya literasi dasar itu ada 6. Ada baca tulis, numerasi, dan juga ada finansial, budaya, keluarga negara, dan juga ada literasi digital. Nah, jangan sampai parsial ya, menjadi realisasi, diintegrasikan, dan juga pengawas supaya anak-anak itu tidak berselancar terlalu luas gitu, karena kan digital hari ini sangat bebas lah gitu ya. Nah, ini kita sebagai pemantau dan pengawasnya perlu sekali peran gitu. Saya memiliki suatu program Sapu Lidi Si Agam. Saatnya punya literasi digital versi antologi gambar. Jadi, tapi dalam praktiknya nanti itu anak tidak harus menggunakan gadget melalui aplikasi untuk pembuatan produknya, tapi boleh juga menggunakan menu manual anak menggambar ataupun membuat grafik ataupun tabel ataupun hanya sebatas kata konsep gitu dari pelajaran-pelajaran yang sudah mereka serap. Nah, tapi pada akhirnya nanti mau di-scan kemudian di-klik bukan. Nah, apakah hal seperti itu sudah termasuk literasi digital? Ya, menurut saya itu sudah ya, karena kan ada prosesi digitalisasi gitu, Bu. Dari yang asalnya misalkan manual dan juga diantologikan, ini bahkan keren sekali gitu. Diantologikan jadi ada, nanti bisa dikombin dengan teman-temannya itu perbandingan, dan ini sebagai penyemangat juga mungkin ya. Ini sangat bagus untuk sebagai stimulus gitu ya, karena nanti kan kalau diantologikan bisa lihat karya temannya juga. Nah, ini bisa memotivasi gitu untuk supaya anak-anak merespon lebih aktif, lebih giat, dan pada akhirnya lebih penasaran gitu. Karena dari penasaran itulah muncul daya literasi itu. Keinginan terwujud. Untuk perpustakaan sendiri kan ada perpustakaan digital ya Pak. Nah, menurut Bapak apakah anak SD pun gitu, bisa dioptimalisasikan dalam ketertarikan minat bacanya melalui aplikasi perpustakaan digital? Bisa, itu sesuai pengalaman juga itu. Optimalisasi perpustakaan digital ini sangat baik karena kan kita ketahui masih ada minim gitu ya, mohon maaf ini koleksi buku di sekolah gitu secara fisik gitu, dan juga ketertarikan anak lebih tinggi sementara bahannya masih terbatas. Nah, ini perlu kita juga bantu anak-anak dengan pengawasan kita gitu ya, untuk memaksimalkan perpustakaan digital. Kita bisa di perpustakaan nasional itu ada juga aplikasi perpustakaan digital, ada iPusnas, dan di Cianjur sendiri itu ada aplikasi Geco gitu. Nah, itu sebagai perpustakaan digital yang bisa membantu sedikit banyaknya
untuk peningkatan literasi anak itu. Oke, terima kasih sekali nih Pak informasinya, banyak yang saya serap, terutama barusan tentang Geco ya. Saya sangat tertarik untuk kedepannya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bapak dalam kegiatan literasi sekolah di SD Kurang Terpadu Aluswa ini. Bagaimana Pak, bersedia? Ya, insya Allah saya bersedia gitu, karena ini sangat baik gitu ya tadi gagasannya luar biasa. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta pendapat Ibu mengenai literasi untuk anak usia SD. Saya meminta pendapat dari Ibu berdasarkan kapasitas Ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Bagaimana sih cara kita sebagai seorang guru untuk bisa meningkatkan literasi membaca murid? Tapi di sini muridnya menurut sudut pandang anak SD ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ketertarikan dalam membaca? Terutama membacanya itu dalam literasi digital, jadi melalui gambar-gambar dan juga tulisan-tulisan secara grafis. Ajar anak SMP tidak sulit gitu ya, hanya untuk diarahkan, bahkan dalam pembelajaran ke lab juga kan anak tinggal diarahkan saja. Tapi untuk anak SD, dikarenakan saya mempunyai anak, ya saya mengajarkan pada anak saya itu membiasakan mereka membaca buku yang mereka gemari. Itu ataupun buku yang biasa kalau anak SD itu buku yang ceritanya itu yang berwarna, yang bergambar ya. Ataupun membawa mereka langsung pada narasumbernya, atau objeknya langsung. Jadi mereka semakin tertarik gitu, dan mengeluarkan kalimat-kalimat ataupun deskripsi yang mereka ketahui. Untuk di kelas memberikan arahan kepada mereka untuk setiap sebelum pembelajaran itu dilaksanakan ada literasi dulu, membaca dulu bersama anak-anak, tetapi buku bacaannya yang mereka gemari dengan kita arahkan buku bacaan yang hal yang positif. Itu dari segi konten-konten literasinya yang membuat anak tertarik gitu ya. Saya ini mengaitkan dengan digitalisasi karena melihat perkembangan pada saat ini, pada era ini, anak-anak itu terutama kalau yang muda itu kan pulang ke rumah gitu ya, dikit-dikit handphone udah keluar gitu, dan itu biasanya sosmed gitu yang dibuka. Nah, saya menginginkan bagaimana supaya yang dibukanya itu konten yang lebih bermanfaat gitu, atau aplikasi yang lebih bermanfaat gitu. Jadi bisa diberdayakan supaya anak itu bisa membuat sebuah produk gitu, dan produknya itu bisa disebarkan secara digital. Pasti nggak mungkin kalau misalkan anak itu punya karya tapi belum berliterasi dulu, yaitu ini memicu anak itu untuk membuat produk tapi dia harus berliterasi dulu gitu. Ya, jadi mungkin dari Junita tadi ya untuk cara-cara berliterasinya bagus sekali gitu ya, insya Allah akan saya terapkan gitu. Ada yang lain kah Bu selain itu gitu ya untuk digitalisasinya bagaimana nih? Melihat konten film yang saya sudah arahkan, film yang baik, yang positif untuk mereka, menanyakan apa yang mereka dapatkan dari film tersebut, baru mereka menuangkannya dengan mendeskripsikannya. Lihat gitu, mau film ataupun tentang pohon kan suka ada ya, tentang ekosistem gitu kan ya, pertumbuhan, bagaimana caranya tumbuhan itu bisa tumbuh gitu, ataupun hewan bagaimana bisa berkembang gitu. Nah, itu mereka bisa mendeskripsikannya, kan dari sana mereka bisa mendapatkan bahan untuk membuat sebuah karya tadi ya. Oke, Junita, bagus sekali idenya. Berarti stimulasi menggunakan video-video yang menarik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bursa Karapandi. Di sini kami berkumpul dari tiap perwakilan kelas ya, mau membicarakan tentang minat baca dari murid-murid SD Kurang Terpadu Aluswa. Di sini muridnya ada perwakilan dari tiap tingkatan. Ayo perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Azam. Halo, nama saya Muhammad Rogomolangan dari kelas 6B. Nama saya Fran Kajem dari kelas 5A. Nama saya Sandi Mulyadi dari kelas 5B. Dari kelas 4B belakang. Saya Muhammad Fatul Alam dari kelas 4B. Halo, saya Nuril kelas 3B. Aku Eva dari kelas 3A.
ngomongin tentang ketertarikan kalian ketika membaca nih. SD kita Usia ini ada perpustakaan. Kalian suka berkunjung nggak ke perpustakaannya? Suka. Siapa yang pernah ke perpustakaan? Kalau ke perpustakaan biasanya kalian itu suka baca di mana lagi sih? Asrama. Ya, selama ada apa? Oh, jadi masing-masing orang membawa buku ya atau komik, apalagi di kelasnya itu akan suatu saat di kelasnya diadakan kayak rak-rak kecil, pojok-pojokan baca kayak gitu. Kalian mau baca di juga? Mau. Suka bukunya yang seperti apa sih? Novel sejarah itu. Novel cerita sejarah. Suka yang bagaimana betul? Komik terus novel cuman yang tentang Islam. Penglihatan kamu gitu yang menariknya kayak gimana sih? Seru terus ada kayak cerita-cerita yang serunya, ada kisahnya gitu. Ada apa lagi? Siapa yang menambahin? Paling seperti komiknya tuh berwarna buram. Kamu lebih suka yang bagaimana? Komiknya itu warnanya tuh buram, di situ ada penjelasannya gimana gitu. Oh gitu. Tapi kalau yang berwarna suka gak? Gak terlalu. Gak terlalu. Kalau yang lain gimana? Lebih suka yang buram atau yang berwarna? Buram. Oh, yang buram. Kenapa lebih murah? Masa Oh, biar matanya lebih sehat. Oke. Oh, gitu. Kalau misalkan bacanya dari perangkat laptop atau komputer, pernah nggak? Pernah. Dari handphone? Pernah. Dibandingkan dengan membaca buku seperti biasa, apakah kalian lebih menyukai yang di gadget itu atau bagaimana? Dari buku. Lebih suka buku. Oh, lebih suka dari buku gitu. Kalau misalkan dikasih kesempatan buat film, ayo silakan cari materi tentang misalkan hewan menyusui gitu. Suka nggak? Suka. Suka. Nah, kalau misalkan di Australia itu kan tidak boleh bawa handphone, tapi kalau yang full day itu kan di rumahnya itu membuka gitu. Kalau sama orang tua biasanya diizinin pakai handphone berapa jam dalam sehari? Terserah, cuman jangan terlalu lama dan terlalu banyak. Gitu. Disiplin. Kalian mau mengadakan kegiatan apa di sekolah supaya nanti itu lebih tarik lagi buat baca-baca? Reading book. Time to reading book gitu. Jadi waktu khusus untuk Baca buku. Oh, jadi mau ada kegiatan kayak gitu. Jadi itu belum ada emang selama ini? Oh, belum. Jadi kalau sekarang pengaturan waktunya gimana? Jadi kamu bisanya kapan? Sempatnya kapan? Baru boleh gitu. Kalau misalkan di sekolah memberikan kesempatan pada kalian, boleh untuk membuka laptop. Misalkan ada Chromebook kan di sekolah itu. Misalkan boleh untuk menggunakan Chromebooknya untuk mencari sumber informasi, baca-baca dari sana. Kemudian diminta untuk membuat sebuah produk, misal produknya itu komik atau produknya gambar-gambar atau tulisan ada gambarnya, intinya kayak gitu. Kamu mau nggak? Mau. Pernah nggak ada guru yang ngajarin kamu tentang hal itu? Ada. Siapa? Buana mau Putari. Di kelas berapa berarti? 5. Di kelas 5. Di kelas. Ibu harapkan memang anak-anak Al-Ukhwa selain kalian bacanya lewat buku-buku yang ada, lewat fasilitas yang ada, juga bisa lebih tertarik lagi membacanya dengan difasilitasi dari berbagai sumber yang ada di internet. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa terrealisasi. Gimana semangat kalau misalkan ada program seperti itu? Maaf lah. Nah, ya nantinya sih gak akan langsung bisa pasti ya, kan harus dikasih tahu dulu cara buka Chromebook atau laptopnya kayak gimana gitu kan. Terus aplikasinya juga kan kalau mau bikin komik kan ada aplikasi apa ya, itu akan dijelaskan tahap demi tahap, gak akan langsung. Hanya mungkin nanti kalian ketika di rumah ya bisa juga sama orang tua tanya-tanya gimana caranya. Ada lagi usulan kalian buat sekolah supaya kamu itu kebutuhan untuk membacanya bisa tersalurkan gitu. Boleh bawa buku. Boleh bawa buku kemana?
Ke sekolah. Ya kan bawa buku ke sekolah. Maksudnya bawanya kayak apa? Selain ini, selain buku pelajaran, Selain buku pelajaran. Ya coba. Selain buku pelajaran, kamu maunya buku apa lagi yang dibawa? komik, novel yang bisa dibaca selain buku pelajaran. Oh gitu. Habis itu bermanfaat, Ya, tapi dibacanya kapan? istirahat. Pas istirahat. Jadi kamu nggak jajan? Belajar dulu. Jajan dulu. Habis itu dibaca. Iya. Tapi itu akan mengganggu waktu kalian nggak ketika nanti belajar? Jadi malah nggak ngedengerin gurunya, malah baca komik gitu. Kalau ada jam kos ya baca. Kalau agak ada gurunya, ya sih kalau nggak ada gurunya nggak apa-apa. Ya. Asal dengan tanggung jawab aja, jangan gurunya sedang berbicara, sedang menerangkan, kamunya mengerjakan yang lain. Ya. Ada lagi usulan untuk sekolah kita? Kamu mau ada apa? Misalkan melihat dari SMP-nya tuh sebelah sana kan ada hal-hal yang mungkin bisa dibaca. Nah untuk di SD kamu maunya gimana? Perpustakaan kelas. Bagus tuh idenya. Ada lagi? Kelasnya mau ada buat apa? Nempel-nempel atau bagaimana gitu? Nah, kalau nempel-nempel biasanya di mana? Di kelas juga nempel-nempel ada kan? Ada. Biasanya suka digantinya berapa lama itu di kelas? Hiasan. Biasan. Atau hasil karya kamu mungkin ya? Iya. Biasanya setiap kali kalian membuat bentuk yang bagus sama bapak ibu gurunya digimanain? Dinilai terus Nilai ditempel. Ditempel. Selain itu, pernah kan kamu divideo sama gurunya, misalkan lagi di kelas, ya lagi belajar, ya terus dipamerin nggak karyanya? Pamerin. Jadi itu juga salah satu bentuk apresiasi atau gurunya tuh bangga sama kamu sehingga di-upload gitu ya. Ya kamu kalau lagi ke rumah ya silahkan itu dilihat-lihat aja. Jangan lupa di like dan di share. Oke, jadi kesimpulannya dari pembicaraan kita ini yang kalian inginkan tadi adalah pengen ada perpustakaan di tiap kelas, pengen bisa diizinkan untuk membawa buku kelas, tapi bukunya bukan buku pelajaran. Karena selama ini kebijakannya boleh bawa buku, tapi bukunya hanya di asrama ya dibacanya. Tempelan ringkasan cerita itu apa? Sejarah misalnya. Oh gitu, biografi ya sih itu. Ya bagus itu. Nah ditempel di mading kelas ya. Mading kelasnya tidak usah terlalu mewah juga nggak apa-apa. Yang penting kan kamu bisa nempel di situ, ya dihias di situ bisa baca, ya. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini. Apakah kalian semakin semangat untuk membaca? Semangat ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ya, gurunya pelit aja ya. Mungkin dalam satu kelas itu murid 30, 5 orang lah, misalkan satu guru 5 orang gitu. Kalau menggunakan Chromebook gitu. Tapi kalau misalkan kita mau izin buat ke komputer yang punya yayasan juga sepertinya masih bisa. Gitu. Ya, untuk komputer bisa digunakan oleh 3 orang atau 4 orang. Untuk program kecilnya ini bisa diekskulkan. Jadi kita menarik minat baca secara digitalnya di ekskul. Jadi kita melihat bibit-bibit sudah siap nih mau terjun ke era digitalnya. Mungkin semangat anak-anak yang tadinya ikut ekskul bisa ditularkan lagi ke anak-anak yang belum mau gitu ya ke bidang digital itu tadi. Iya, setuju banget. Pembimbingnya juga mungkin dari guru-guru aja. Iya, pembimbingnya dari guru-guru kita aja, tapi difasilitasi juga secara pelatihannya, secara dukungannya dari yayasan, dari orang tua, dari komite semuanya. Karena saya melihat guru-guru kita juga sudah diamanahi untuk membuat PR-PR PSDM, ternyata hasilnya wah oke. Kita memanfaatkan aset yang ada, ya guru-gurunya yang punya talenta untuk membimbing anak-anak kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mendiskusikan tentang bagaimana cara kalian selama ini mendapatkan informasi. Biasanya dari mana? Ditelusuri atau dibaca ya. Oke. Kamu suka dapat informasi atau misalkan ilmu pengetahuan dari mana? Ya, Gaisan. Dari TV? Iya, betul. Ya, Numa. Hah? Dari guru? Iya, betul. Nah, seberapa sering kalian berkunjung ke perpustakaan? Siapa yang pernah? Kapan terakhir kali? Kamu kapan, Jakwan? Pas olahraga, udah olahraga ke situ. Kapan? Oh ya, kapan? Pas hujan ke situ. Karena bagaimana cara supaya kalian itu nyaman ketika membaca? Nah, biasanya apa yang harus dilakukan? Tidak berisik. Oke, berarti lingkungannya yang tenang. Apa lagi? Ada rak buku. Ada rak buku. Oke, ada apa lagi? Menurut kamu? Aku seneng tuh kalau baca kalau bukunya gimana? Gimana? Bukunya komik. Jadi ada apanya? Oke, ada gambar-gambarnya. Apa lagi? Bukunya bagaimana lagi? Ya, gimana? Bukunya berwarna-warni. Oke, ya. Nah, dalam kaitannya dengan meningkatkan motivasi atau keinginan membaca kalian, kalian ini di sekolah mau ada apa sih supaya kegiatan membaca kalian itu jadi lebih sering gitu? Apa? Ada laptopnya, oke, yang bisa digunakan ya ketika belajar. Apa lagi? Apa? Komputer, oke. Berarti dijadwalin buat main ke lab ya, kapan gitu, izin dulu berarti. Apa? Kisti banyak bukunya, bermacam-macam. Apa lagi? Hah? Oh, ada diperbolehin untuk bawa handphone. Oke, tapi di jam pelajaran tertentu gitu ya. Buat apa bawa handphonenya? Buat belajar, buat baca. Ya gitu.